Pekabaran Sabat ini berupa pelajaran, dan pelajaran penting karena berhubungan dengan kehidupan kekal. Kita puji Tuhan atas jiwa-jiwa yang selalu ada mau datang belajar. Kiranya Roh-Nya Yesus menuntun kita semua ke dalam seluruh kebenaran. Mari kita buka ayat yang mayoritas umat Kristen hafal. Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada dua oknum ilahi dalam ayat ini, yaitu Allah dan anak Allah. Merekalah oknum ilahi di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini adalah bagian dari penjelasan Yesus kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3. Mari kita baca ayat 34 dan 35. Yohanes 3 ayat 34 dan 35 berkata, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada anaknya. Dia yang diutus Allah adalah Dia yang menyampaikan firman Allah. Artinya, yang diutus Allah ini adalah Yesus. Sebab Yesuslah yang disebut firman. Lalu dalam ayat 35 dikatakan, Bapa mengasihi anak. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Dengan jelas ayat 35 menyatakan, Bapa yang dimaksudkan. Karenanya, untuk meneguhkan, kita lihat siapa yang diutus Allah. Sebab dikatakan siapa yang diutus Allah, Dia yang menyampaikan firman. Dan Bapa mengasihi anak. Kita buka Yohanes 5 ayat 37. Di sana dikatakan, Bapa mengutus aku. Ini kesaksian Yesus. Dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Semakin jelas bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Bapa. Sebab Allah mengutus Dia yang menyampaikan firman. Kemudian Yohanes 12 ayat 49 berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan masih banyak ayat-ayat lain di mana Yesus berulang-ulang menyatakan bahwa Bapanya yang utus dirinya. Sebab Yesus adalah anak Allah, anaknya Bapa. Dan bahkan Yesus pernah berkata kepada Maria dalam Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi, dari penjelasan Yesus sendiri dibukakan kepada kita kebenaran tentang siapa Allah, bahwa Dia adalah Allah Bapa. Karenanya, Yohanes 3 ayat 16 dapat dibaca menjadi, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, dikatakan begitu besar kasih Allah atau kasih Bapa. Nah, tentang kasih ini ada ajaran yang berikut ini. Now, one of it for me, this is, I think, a slam dunk truth. The idea that Jesus was created means that at some point a person believes that God the Father, perhaps God the Father with the Spirit, but these people also don't believe the Spirit is God, did not exist, which would mean that at some point way back that God the Father existed all by himself
and there was no other intelligent being. Now, the Bible tells us that the supreme definition of God is love. By its very nature, love must be expressed in order to be love. So for you to say that there was a time when God existed and Jesus did not exist, God could not be love unless it was expressed. God, the Father, Son, and Spirit, something we'll talk about another question, has always existed, and that's why God is love. There's always been this perfect love between the members, the persons of the Trinity. Sebelum saya jelaskan, mari kita baca ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi, berdasarkan penjelasan sang pendeta tadi dalam video, kasih itu harus diekspresikan agar menjadi kasih. Oleh karenanya, menurut sang pendeta, tidak mungkin Allah Bapa itu sendirian. Sebab jika sendiri, maka bagaimana Allah Bapa mengekspresikan kasih-Nya? Sebab jika kasih tidak dapat diekspresikan, maka Allah itu bukan kasih. Itu yang sang pendeta jelaskan. Inilah yang diajarkan oleh perwakilan gereja Advent yang sekarang ini. Jadi, bagi kaum Trinitas, Allah bukanlah kasih jika hanya sendirian. Sebab bagi mereka, kasih itu harus diekspresikan. Baru bisa disebut Allah itu kasih. Allah dapat disebut kasih jika kasih Allah itu dapat diekspresikan kepada yang lain. Itu menurut mereka. Itu sebabnya kaum Trinitas percaya bahwa Allah itu ada 3 tapi 1. Maka saat dikatakan Allah adalah kasih, maka hal itu benar jika kasih Allah dapat diekspresikan. Jika tidak dapat diekspresikan, maka itu bukan kasih. Dalam Trinitas mereka wujudkan bahwa Allah adalah kasih lebih cocok sebab Allah Bapa dapat mewujudkan kasih-Nya kepada anak, demikian juga kepada roh. Tapi kalau Bapa tidak bisa wujudkan kasih-Nya atau nyatakan kasih-Nya, Bapa bukan kasih. Itu prinsip dasar ajaran Trinitas. Dengan kata lain, kaum Trinitas menyatakan bahwa kasih itu harus berupa perbuatan. Jika tidak ada perbuatan kasih, maka itu bukan kasih. Padahal ayat ini berkata apa? Allah adalah kasih. Artinya Allah itu sama dengan kasih. Tanpa harus apa? Berbuat. Sebab kasih itu adalah alamiahnya Allah itu. Dia belum bikin apa-apa, dia sudah kasih. Untuk membantu, di Australia ada ular yang disebut brown snake. Brown snake ini karena dibilang brown warnanya coklat. Dan karena warnanya coklat sering dikira ular piton. Padahal bukan. Ular piton, ular tidak berbisa. Tapi dia mematikan orang dengan melilit. Tapi ular ini, brown snake ini, yang seperti piton, dia berbisa. Dalam sebuah pemberitaan disebutkan ada seorang pria berusia 26 tahun sedang jogging pagi hari. Mengira ular tersebut adalah ular piton yang tidak berbahaya. Namun naas, sang pria kena gigit dan akhirnya meninggal. Karena ular ini berbisa. Nah, apakah ular berbisa harus mengekspresikan bisanya yang mematikan, baru bisa disebut ular berbisa? Tidak perlu, ya. Ular berbisa tanpa harus memagut, dia sudah ular berbisa. Karena alamiahnya ular berbisa. Meski sendirian, belum memagut, ular ini adalah ular berbisa. Tidak perlu dia memagut apapun atau siapapun untuk membuktikan dia berbisa. Sebab itulah alamiahnya. Jadi, doktrin Trinitas membuat kebingungan tentang alamiah kasih.
dengan ungkapan kasih. Mereka membuat bingung antara alamiah kasih dengan perbuatan kasih. Trinitas mengajarkan bahwa harus ada sesuatu atau seseorang di luar Bapa baru dapat membuat Allah Bapa itu adalah kasih. Kalau Bapa hanya sendiri, tidak ada orang yang dia dapat wujudkan kasihnya, maka Bapa bukan kasih. Itu prinsip ajaran mereka. Ya. Kasih itu bergantung akan sesuatu atau akan seseorang di luar diri Bapa. Inilah kebingungan yang dibuat oleh ajaran Trinitas. Trinitas menurunkan Allah menjadi sama seperti manusia. Sebab manusia mengasihi atau disebut kasih jika sudah berbuat sesuatu. Contohnya kalau ada orang di jalan sana, dia mungkin celaka, terus kita keluar menolong dia, orang itu bilang, waduh ini kelompok yang sedang berbakti ini berbaik hati mereka. Mereka mengasihi saya, menolong saya dari celaka. Tapi kalau kita tidak berbuat apa-apa, hanya nonton, orang bilang apa? Wah itu hanya berbakti doang mereka, tidak ada kasihnya. Masa orang celaka tidak ditolong? Begitu ya? Betul tidak? Ya. Kita manusia begitu, dan kita turunkan derajat Allah kepada level kita, yang mana harus berbuat dulu baru dinyatakan kasih. Kalau tidak berbuat tidak kasih. Tidak demikian dengan Allah. Kalau kita ya jelas, kita manusia berdosa. Kecenderungan hati kita adalah jahat. Tidak ada yang baik dalam hidup kita, kata Paulus. Inilah ajaran kaum Trinitas. Bisa lihat bahayanya. Ajaran itu menjadikan Allah seperti manusia. Allah Bapa adalah kasih, karena alamiahnya Bapa adalah kasih. Lalu, bagaimana Bapa wujudkan kasihnya? Tadi kita baca ayat 8, kita baca ayat 9. Dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Dalam versi bahasa Inggris lebih baik, sebab dikatakan, the love of God manifested to us atau in us. In us. Ya. Artinya, kasih Allah diwujudkan di dalam kita. Bagaimana caranya? Dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya melalui Yesus, melalui anaknya kita hidup. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 9 adalah padanan dari Yohanes 3 ayat 16. Ada dua pribadi ilahi, yaitu Allah yang adalah Bapa dan anaknya yang tunggal, atau dalam bahasa Inggris katakan begotten, yaitu Yesus Kristus. Dan ada objek dari kasihnya. Apa itu? Dunia. Ya. Perlu kita perhatikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi objek kasih Allah itu adalah dunia. Dan dia wujudkan kasihnya kepada dunia ini di dalam anaknya. Ya. Supaya siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Nah, kata percaya ya, penting dipahami. Sebab meskipun Allah Bapa mengasihi dunia ini, tetapi keselamatan bukan menjadi bagian semua orang. Keselamatan hanya bagi siapa? Yang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada anaknya. Ya. Percaya kepada anaknya. Nah, perhatikan yang berikut ini. Yohanes 16 ayat 27. Dikatakan, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Yesus berkata bahwa Bapanya mengasihi para muridnya karena para murid percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Namun perhatikan dalam versi King James lebih tepat dikatakan, aku keluar dari Allah. Dikatakan sini, and have believed that I came out from God. Kalau came out itu artinya keluar. Kalau come from atau came from baru artinya datang. Kita akan bahas makna keluar dari Allah dalam pekabaran ini. Tapi saat ini kita fokus pada syarat Bapa mengasihi. Yaitu bila kita mengasihi anaknya
serta percaya bahwa anaknya keluar, came out from Bapa atau dari Bapa. Nah sekarang, apakah Bapa juga mengasihi dengan kasih yang sama kepada orang-orang yang berikut ini? Ya, di sini jelas Bapa mengasihi karena para murid mengasihi anaknya dan percaya bahwa anaknya keluar dari Bapa. Nah sekarang orang yang berikutnya, Yohanes 5 ayat 18 berkata, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Apakah Allah Bapa mengasihi dengan kasih yang sama kepada orang-orang yang mau membunuh anaknya? Saya ulangi. Tadi Allah Bapa, Yesus bilang, mengasihi para murid sebab para murid mengasihi anak Allah dan percaya anak Allah keluar dari Allah. Nah, orang-orang ini tidak hanya tidak percaya, malah mau membunuh. Nah, apakah kasih Allah sama kepada para murid dengan orang-orang yang mau membunuh anaknya? Sama atau tidak? Tidak sama. Ini perlu kita pahami. Betul, Bapa begitu besar mengasihi dunia ini. Tetapi bagaimana tanggapan kita kepada kasih Allah itu menentukan penentuan perwujudan kasih Bapa kepada kita. Jadi saat dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maksudnya adalah kasih Allah Bapa adalah untuk seluruh dunia. Tetapi sambutan manusia akan kasih Allah itu menentukan pernyataan kasih Allah bagi setiap pribadi yang percaya. Jadi Bapa mengaruniakan kasih-Nya kepada semua. Tetapi bagaimana tanggapan kita kepada kasih itu yang menentukan. Dan kasih Allah itu diwujudkan oleh mengutus anaknya. Karenanya Allah Bapa karuniakan anaknya untuk dunia ini. Tetapi penentuan pernyataan kasih Allah kepada kita, yaitu menerima hidup yang kekal, ditentukan apakah kita menerima anaknya atau tidak. Apakah kita percaya kepada anaknya atau tidak. Ini perlu dipahami karena banyak orang yang membuat kasih Allah itu bersifat umum dan tidak bersyarat. Karena dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oh, semua sama. Hati-hati kita, ada syarat untuk Bapa mengasihi kita. Memang Dia karuniakan, tapi untuk perwujudan pribadi setiap individu ada syaratnya. Contoh lain, Daniel 9 ayat 23. Dikatakan, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Malaikat Gabriel datang kepada Daniel dan menyatakan bahwa Daniel sangat dikasihi, yaitu sangat dikasihi sorga. Nah, apakah pernyataan sangat dikasihi tersebut berlaku bagi semua orang di Babel? Tentu tidak. Apakah berlaku bagi semua orang seluruh dunia? Tentu tidak. Sebab jika ya, maka tidak ada gunanya menyatakan kepada Daniel bahwa dia sangat dikasihi. Sebab toh semua juga sangat dikasihi. Tetapi tidak demikian. Oleh karena kepercayaan Daniel kepada Allah Bapa dan anaknya, maka Daniel disebut yang sangat dikasihi. Jadi benar Allah Bapa mengasihi dunia ini, tetapi penentuan perwujudan kasih Allah bersifat pribadi. Hanya mereka yang percaya kepada anaknya yang menerima perwujudan itu, yang adalah hidup yang kekal. Sebab melalui anaknya kita beroleh hidup yang kekal. Nah sekarang, anak yang bagaimana? Ya, kita sudah pelajari siapa Allah yang dimaksudkan. Kita sudah pelajari bagaimana kasih Allah itu. Kita sudah lihat apa yang dimaksudkan dengan perwujudan kasih Allah. Dan apa maksudnya dengan percaya. Sekarang kita lihat siapa anak itu.
Sebab dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya yang beroleh hidup yang kekal. Artinya kalau tidak percaya kepada anak Allah, tidak selamat. Karenanya penting kita tahu siapa anak Allah ini. Dan anak Allah yang mana yang perlu kita percayai. Kita kembali ke Yohanes 16 ayat 27 dan Yohanes 5 ayat 18. Dalam bahasa Indonesia dituliskan aku datang dari Allah, tapi dalam versi King James dikatakan I came out from God, yang artinya keluar dari Allah. Nah, mana yang benar? Aku datang atau aku keluar? Ya, bisa saja orang bertanya begitu. Mari kita buktikan dari apa yang firman Tuhan nyatakan dan juga berdasarkan kata aslinya. Nah, kata came out ini atau datang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dari kata Yunani exerhomai. Ada yang bilang exerchomai, memang tulisannya begitu, tapi bacanya exerhomai. Nah, kata ini digunakan dalam ayat-ayat berikut ini sebagai contoh. Matius 8 ayat 32 sampai 34. Yesus berkata kepada mereka, pergilah, lalu keluarlah exerhomai mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Berarti mereka ini siapa? Setan-setan. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota, diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah exerhomai. Seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan mereka. Jadi kata yang sama digunakan dengan arti keluar. Contoh lain, Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar, exerhomai, dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Dan masih banyak lagi. Jika saudara membuka leksikon, ya, di situ banyak dijelaskan. Jadi makna yang benar adalah keluar, bukan datang. Memang saat dikatakan keluar dari, maka ada orang yang mengerti itu datang dari. Ya, ada orang mengerti kalau dia keluar dari itu berarti dia datang dari situ. Tetapi kalau kita pahami kata keluar dengan kata datang, tidak sama. Berbeda. Apa bedanya? Kalau keluar, kita dalam ruangan atau di luar ruangan? Dalam ruangan. Dari dalam ruangan kita keluar. Tapi kalau datang, tidak perlu dalam ruangan, bisa di luar ruangan, tapi menyatakan dari satu titik asal menuju kepada titik tujuan. Ya. Saya datang dari Timika ke Jakarta. Jadi datang dengan keluar berbeda. Kita harus pahami, dan itu sebabnya dalam banyak ayat kata exerhoma ini diterjemahkan keluar, karena itulah artinya. Tapi ada orang menganggap kalau keluar itu sama dengan datang. Itu pilihan dia, tapi saya ikut apa ya firman Tuhan nyatakan. Itu sebabnya dalam Yohanes 5 ayat 18, orang Yahudi mau membunuh Yesus karena Yesus mengaku bahwa Allah Bapa adalah Bapanya. Dan dengan demikian orang Yahudi paham bahwa Yesus sama alamiahnya dengan Bapanya, yaitu alamiah Allah atau ilahi. Sebab Yesus keluar dari Bapa, atau istilah lainnya lahir dari Bapa. Karena lahir adalah keluar dari yang hidup. Hidup melahirkan hidup. Adakah yang mati bisa melahirkan? Tidak ada. Kelahiran itu selalu dari yang hidup. Yang hidup melahirkan hidup. Dan makna keluar ini berhubungan erat dengan anak tunggal atau begotten. Kita lihat Yohanes 3:16 dan 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam Yohanes 3:16 dan 1 Yohanes 4 ayat 9, Allah Bapa mewujudkan kasih-Nya oleh mengutus anaknya yang tunggal. Atau dalam bahasa Inggrisnya, His only begotten Son. Nah, kata begotten ini diterjemahkan dari kata monogenes. Sebelum kita bahas makna kata monogenes, kita ikuti penjelasan dari Gereja Advent yang sekarang ini melalui ahli teologianya.
So let's read this verse, John 1 verse 14. Mari baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. This verse also has a lot to help us understand Christ's divine nature. Ayat ini juga menolong kita dengan beberapa hal penting untuk memahami Kristus di dalam sifat ilahinya. Of course, it talks about him becoming flesh and becoming human, but it also says more than that. Sudah pada tentu itu bicara tentang Yesus menjadi manusia, menjadi daging. Tetapi ayat ini lebih daripada itu. It says we beheld his glory, the glory as of the only one from the Father. Dikatakan di situ bahwa dia memiliki kemuliaan, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal The Bapa. word only there in Greek is monogenes. Kata hanya itu, satu-satunya itu dalam bahasa Greek adalah monogenes. It means one and only or unique. Satu artinya satu, satu-satunya yang unik. It has no hint of birth or derivation or begottenness at all. Itu menjelaskan bahwa itu tidak berasal dari sesuatu yang lain atau bermula atau diperanakan. Sometimes it means precious. Terkadang kata monogenes ini berarti yang mulia, yang berharga. For example, Sebagai contoh, the word monogenes is used in the Septuagint of Psalm 22 and Psalm 35. sebagai contoh bahwa kata monogenes ini dalam terjemahan Septuagint juga digunakan dalam Amsal 22 ayat 20 dan 35 ayat 17. Where David talks about my precious life. Ketika Daud berbicara tentang hidupnya yang sangat berharga ini. It doesn't have any connection with begottenness or being born. Kata itu yang diucapkan oleh Daud itu tidak ada kaitannya dengan diperanakkan atau dilahirkan. Same here in John 1. The same thing, verse 1:14 and also in verse 18. The Itu same juga word is used. terjadi di ayat yang ke-14 dan 18 Yohanes pasal 1. Jadi, berdasarkan penjelasan para ahli teologi gereja Advent yang sekarang ini, kata monogenes berarti satu-satunya, atau hanya, atau tunggal, dan yang dikasihi, atau berharga. Tidak ada sama sekali petunjuk dari kata monogenes yang bermakna dilahirkan atau diperanakkan menurut mereka. Tapi apakah yang menurut Alkitab? Kata monogenes dalam Alkitab Perjanjian Baru hanya digunakan berapa kali? 9 kali. Ayat-ayat berikut ini buktinya. Lukas 7 ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mandi diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, monogenes, ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Nah, janda itu anaknya mati. Apakah anak yang mati ini, anaknya si janda ini, anak yang dia lahirkan atau bukan? Anak yang dia lahirkan. Artinya kalau dalam bahasa manusia, anak kandung. Ya, itu sebabnya dia sedih, dia menangisi. Anak tunggalnya itu, anak satu-satunya. Lukas 8:42. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, monogenes, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Dia meminta bantuan kepada Yesus supaya anaknya yang satu-satunya ini, apakah itu anak yang dilahirkan? Yang dilahirkan. Itu bukan anak angkat. Dia mohon bantuan Yesus supaya jangan mati anaknya. Lukas 9 ayat 38. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab dialah satu-satunya monogenes anakku. Kembali, permohonan orang tua ini supaya Yesus sembuhkan anaknya, anak yang lahir dari mereka, anak yang sesungguhnya, bukan anak yang pura-pura. Yohanes 1:14 dan 18, ini tadi yang dikatakan oleh sang pendeta. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, monogenes, Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian juga ayat 18. Nanti kita akan bahas ulang ini. Kemudian Yohanes 3:16 sudah kita baca. Lalu ayat 18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum.
Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal, monogenes Allah. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ishak anak Abraham yang sesungguhnya atau bukan? Sesungguhnya. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, monogenes. Ya. Jadi Ishak itu adalah anak tunggal Abraham, anak yang sesungguhnya, bukan anak angkat. Tidak ada dalam penggunaan monogenes dalam Alkitab menyatakan anak angkat atau anak yang bukan anak sebenarnya. Ayat 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, monogenes ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jadi saat disebut tunggal, itu artinya satu-satunya, hanya, betul memang hanya. Dan dari penggunaannya digunakan untuk anak yang sesungguhnya. Dari 9 ayat itu kita lihat banyak contoh kata monogenes digunakan untuk anak yang sesungguhnya. Tidak bisa kita katakan ini Alkitab bahwa kata ini untuk yang sini anak sesungguhnya, untuk yang sini bukan anak sesungguhnya. Siapa kita yang menentukan firman Allah bahwa di sini artinya sesungguhnya, di sini artinya bukan sesungguhnya. Oke, di sini anak-anak tadi, anak janda tadi, anak sesungguhnya. Oke, ini anaknya kepala rumah ibadah, dia anak sesungguhnya. Tapi di sini anak Allah, bukan sesungguhnya. Padahal menggunakan kata monogenes yang sama. Nah, tadi ingat, sang pendeta menyatakan bahwa kata monogenes digunakan juga dalam terjemahan Septuaginta, yaitu padanannya. Septuaginta itu tertulis dalam bahasa Ibrani. Monogenes bahasa Yunani. Nah, menurut dia, ada bahasa Ibrani padanan dengan monogenes ini. Tertulis dalam Septuaginta dan dia katakan dia punya buku dan pasal, yaitu Mazmur 22 dan Mazmur 35. Kau dengar tadi. Sang penerjemah menerjemahkan salah, dia bilang Amsal tadi. Amsal 22 dengan 35. Mazmur sebenarnya, karena sang pendeta Clinton Wahlen mengatakan Psalms 22 and Psalms 35. Nah, kita baca ayatnya. Di dalam ayat 21, Mazmur 22, dan Mazmur 35 ayat 17. Ayatnya, sang penerjemah betul sebutkan, tapi bukunya salah. Dia sebut Amsal, harusnya Mazmur, tapi ayatnya betul yang dia sampaikan. Nah, baca yang kuning dulu. Mazmur 22 ayat 21, disitulah kata padanan daripada monogenes. Atau dikatakan tadi precious, ya, berharga. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Dalam bahasa Inggris disebutkan, my darling from the power of the dog. Ini maksudnya sang pendeta tadi, precious tadi ya, berharga. Ya. Dalam Indonesian Modern Bible dikatakan, milikku satu-satunya dari cengkraman anjing. Nah, pasal 35 berkata, selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa Buddha. Dalam bahasa Inggris tidak disebut nyawa. Nyawa dalam bahasa Inggris artinya apa? Bisa life, bisa spirit. Ya. Tapi tidak disebutkan my life atau my spirit, tapi my darling. Jadi kalau saudara buka Mazmur 35 ayat 17, dalam bahasa Inggris disebutkan my darling, bukan my life atau my spirit. Ya. Ini yang dia mau sampaikan kepada kita. Bahwa monogenes tidak ada hubungannya dengan anak yang dilahirkan atau anak sesungguhnya. Nah, Mazmur 22 ayat 21 itu berbicara tentang Yesus. Khususnya tentang kematiannya. Mari kita baca beberapa ayat dari Mazmur 22. Saya yakin kita semua familiar. Mazmur 22 ayat 2 berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa Yesus bilang? Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Itu bahasa Aramaik. Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 8, semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Bukankah itu yang Yesus alami? Ya. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ayat 9, ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Bukankah itu yang terjadi?
Jadi Mazmur 22 berbicara tentang Yesus Kristus, nubuatan tentang Yesus dan kematiannya. Jadi saat dikatakan nyawaku, nyawa siapa itu? Nyawa Yesus. Kita kembali ke tabel tadi. Nyawa kekasih, my darling itu dimaksudkan adalah nyawa dari siapa? Anak Allah, Yesus Kristus. Yang hanya satu. Sebab anak Allah cuma satu. Nah, semua kata tunggal dalam ayat ini, termasuk kata nyawa atau darling, diterjemahkan dari kata yakid. Ini yang tidak disebut oleh sang pendeta. Kenapa tidak disebut? Nanti kita bahas. Mungkin waktu makan siang. Nanti tambah panjang. Tapi semua kata tunggal, nyawaku atau darling, ya, sebatang kara, lalu ini semua diterjemahkan dari satu kata yakid, ya, yang artinya tunggal. Dan kata yakid ini tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama hanya 12 kali. Inilah ayat-ayatnya yang saudara lihat. Monogenes tadi 9 kali, yakid 12 kali. Nah, apakah persamaan dari ayat-ayat ini yang menggunakan kata yakid? Apa persamaannya? Semua berbicara tentang anak. Coba perhatikan Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ingat tadi dalam buku Ibrani, Ishak dikatakan anak tunggal, monogenes. Di sini anak tunggal, yakid. Ya. Itu sebabnya sang pendeta katakan persamaan monogenes di Perjanjian Lama adalah yakid. Yang mana diterjemahkan my darling dalam Mazmur 22 dan juga Mazmur 35. Tapi dia hanya ambil dua ini untuk mengalihkan perhatian umat bahwa kata yakid digunakan untuk siapa? Untuk anak. Anak yang sesungguhnya atau bukan Ishak ini? Anak sesungguhnya. Kejadian 22:12. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang yakid kepadaku. Tuhan katakan kepada Abraham. Ya, lalu hakim-hakim. Dialah anaknya yang tunggal. Anak yang yakid. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Jadi seorang anak yang disampaikan dalam Perjanjian Lama yang menggunakan kata yakid adalah anak yang sesungguhnya. Bukan anak yang pura-pura jadi anak atau anak angkat. Bahkan kalau di sana dikatakan my darling, itu berbicara tentang anak Allah. Ini nubuatan tentang kematian Yesus. Jadi 10 dari 12 ayat yang menyatakan kata yakid berbicara tentang anak. Hanya 2 ayat yang berbicara tentang nyawa atau my darling. Yang mana berbicara tentang anak Allah sebenarnya. Jadi kalau dilihat keseluruhan, semua berbicara tentang anak. Monogenes tentang anak satu-satunya, yakid berbicara tentang anak satu-satunya. Dan memang betul ini padanannya. Tapi dia tidak ungkapkan semuanya. Kalau diungkapkan semuanya, termasuk monogenes, umat akan melihat kenapa monogenes dan yakid semua digunakan mayoritas untuk anak. Dan anak yang sesungguhnya. Yang cuma satu semata wayang. Jadi meski yakid artinya satu-satunya atau satu yang mutlak, tetapi penerapannya mayoritas menyatakan hubungan kasih. Anak yang kekasih, anak satu-satunya. Anak tunggal yang kekasih, kekasihku satu-satunya. Oleh karena itu, padanan untuk kata yakid dalam bahasa Yunani adalah monogenes. Itulah yang sang pendeta tadi sampaikan, tetapi dia tidak ungkapkan semuanya. Dia tidak sebutkan bahwa ada 12 penggunaan kata yakid dan semuanya tentang anak tunggal yang diperanakkan, anak yang dikasihi. Mohon maaf jika saya harus buka kedok Trinitas yang menipu. Banyak umat dan bahkan para pendeta yang mendengarnya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kata monogenes yang benar berarti satu-satunya dan digunakan untuk anak yang satu-satunya diperanakkan. Itu sebabnya anak tunggal, sebab hanya satu yang lahir. Kita buka lagi kedok Trinitas berikut ini. Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.
Nah, tentang ayat ini, sang pendeta menjelaskan yang berikut ini. Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan dia. This uses another important Greek word. Ini juga menggunakan satu kata Greka yang penting. The only one from the Father. Satu-satunya dari Allah. The word in Greek is para. Kata Grekanya adalah para. It means from the side, from beside someone. Itu berarti dari sisi seseorang. Like they're standing one beside the other. Itu seperti ada dua orang berdiri bersama-sama. And God sends Jesus from his side to us Bapa mengutus Yesus dari sampingnya kepada manusia as his representative, sebagai perwakilannya. the mediator between God and his creation. Sebagai mediator antara Allah dengan ciptaannya. The same preposition para is used later of Jesus coming from the Father and of the Holy Spirit being sent by Jesus from the Father. Kata preposisi para itu juga digunakan kemudian ketika Yesus datang dari Bapa, Yohanes 16, 27, 28. The Spirit is also sent from the side of the Father Roh Kudus juga dikirim dari samping Bapa in Jesus' name. di dalam nama Yesus. Had John wanted to suggest some kind of begettal of the Son by the Father or begettal of the Spirit, he would have used a different Greek word. Kalau seandainya Yohanes ingin menyatakan bahwa Yesus itu diperanakan oleh Bapa atau Roh Kudus itu diperanakan atau dilahirkan dari Bapa, maka dia akan gunakan kata Greka yang lain. Not para, Bukan para, but ek, tetapi ek, which means out of. yang berarti keluar dari. And this is how John describes the new birth. Dan inilah bagaimana Yohanes menjelaskan tentang lahir kembali itu. That one is born of water and of the Spirit. Ketika seseorang itu dilahirkan dari, keluar dari air. When talking about birth, he uses a different preposition. Untuk bicara tentang kelahiran, maka Yohanes akan menggunakan preposisi yang berbeda. Jadi menurut sang pendeta, Roh Kudus itu dari sampingnya. Anak dari samping, Roh Kudus dari samping. Karena menggunakan kata para tadi. Dan apakah mengutus harus dari samping? Apakah saya tidak bisa mengutus saudara Jordi yang dulu itu? Saudara Jordi tolong keluar, bantu dulu orang itu. Bisa? Nah, bisa. Dia tidak perlu datang ke sini. Tolong pergi. Saya bisa mengutus, atau Bapak bisa mengutus dari mana saja orang itu berada. Tidak harus dari samping. Ini sedikit ya untuk kita berpikir. Supaya jangan kita termakan dengan kata samping tadi. Sampai-sampai dia bilang Roh Kudus juga dari samping. Mari kita pelajari. Karena seringkali umat dikelabui dengan bahasa-bahasa asing, Yunani. Para dan ek tadi ya. Ingat tadi ada kata para yang mana dari samping dengan ek yang artinya keluar dari. Dan dia akui kalau memang Yohanes mau menjelaskan Yesus lahir dari Bapa, bukan kata para, tapi kata apa? Ek. Karena ek artinya keluar dari. Kalau para dari samping. Nah di sini dalam bahasa Inggris dikatakan which is in the bosom of the Father. Nah menurut beliau kata of ini dalam bahasa aslinya from, yaitu para. Jadi harusnya berbunyi pernah melihat Allah yang ada di pangkuan Bapa, yang lahir di pangkuan dada dari Bapa, ya, yang berada di pangkuan dada dari Bapa. Jadi of itu dari, ya, atau from. Tapi lebih cocoknya di ayat 14. Sebenarnya yang dia mau jelaskan itu ayat 14, tapi dia sebut ayat 18. Karena di dua-dua ini ada menggunakan kata of the Father. Tapi yang paling tepat adalah ayat 14. Pada waktu saya lihat leksikon, yang kata of dari kata from atau para itu di ayat 14, bukan ayat 18. Tapi tidak apa-apa, kita ikuti saja apa yang dia jelaskan. Jadi sang pendeta mau jelaskan kepada para pendeta yang hadir saat itu, ingat saat itu dia lagi mengajar para pendeta seluruh di wilayah barat. Iya, di Jogja.
ya, bulan Juli. Nanti beberapa waktu kemudian di Bali untuk semua pendeta dari wilayah timur. Dia mau jelaskan kepada para peserta yang hadir bahwa Yesus itu bukan lahir dari Bapa, tetapi ada di samping Bapa, karenanya Yesus diutus Bapa dari samping Bapa. Karenanya menurut sang pendeta, Yohanes 1 ayat 14 dan 18 tidak menyatakan bahwa Yesus lahir atau begotten dari Bapa, tetapi sudah ada bersama Bapa dan berada di samping Bapa. Dan katanya, jika Yohanes hendak menyatakan bahwa Yesus keluar dari Bapa, maka bukan menggunakan kata para, tetapi kata ek, yang juga bermakna from, tapi keluar dari. Nah, apakah Yohanes ada gunakan kata ek tersebut itu untuk Yesus? Apakah dia hanya gunakan kata para? Mari kita baca. Karena tidak semua diungkapkan. Sebab tujuan mereka hanya untuk mengarahkan umat kepada satu maksud dari mereka. Agenda mereka tujuannya satu, untuk meyakinkan umat bahwa Trinitas Alkitab biah. Padahal kalau kita buka semuanya, tidak. Kita buka Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku." Ini Yesus yang bicara. "Sebab aku keluar dan datang atau ek dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Ini perkataan Yesus yang Yohanes catat, dan Yesus berkata, "Aku keluar dari atau ek dari Allah." Yesus tidak berkata, "Aku dari samping atau para dari Bapa." Sedihnya sang pendeta tidak jelaskan ayat ini. Sebab ayat ini jelas-jelas menggunakan kata ek yang dia sebut tadi. Kata ek di sini berarti keluar dari. Dan Yesus katakan, "Saya keluar dari dan datang dari Allah." Saya keluar dari Allah dulu baru diutus. Makanya saya datang dari Allah. Dalam bahasa Inggris katakan, "I proceeded forth." Keluar dari. And came from. Datang dari. Jadi Yesus sendiri akui bahwa dirinya keluar dari Bapanya, yaitu lahir atau diperanakkan Bapa. Mohon maaf saudaraku dalam Tuhan, bagi yang masih bergumul dengan Trinitas, kita bukan mau mempermalukan atau membuka yang menjelekkan, bukan. Tapi ini berhubungan dengan kehidupan kekal. Itu sebabnya kami harus nyatakan, mungkin ada yang sakit rasanya, tapi itu demi keselamatan. Jadi, Yohanes 3:16, saat Yohanes tuliskan anak tunggal Allah, itu adalah anak yang keluar dari Bapa. Karena dikatakan begotten, monogenes. Ya. Kita sudah pelajari monogenes untuk anak yang sesungguhnya. Dan Yesus akui dia keluar dari. Dan murid-murid percaya bahwa Yesus keluar dari Bapa. Sebagaimana kesaksian Yesus. Dan itulah dasarnya Bapa mengasihi para murid. Sebab para murid percaya Yesus keluar dari Bapa. Dan percaya kepada anak yang keluar dari Bapa inilah hidup yang kekal. Inilah sebabnya Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sebab Bapa mengaruniakan anak yang keluar dari dirinya. Anak yang adalah wujud kasih-Nya. Anak yang di dalamnya berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan." Kolose 2 ayat 9. Anak yang adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Apakah kasih yang begitu besar jika Bapa mengaruniakan yang bukan anaknya? Adakah itu kasih yang besar? Yang dia karuniakan bukan anaknya yang sesungguhnya. Atau apakah kasih yang begitu besar jika Bapa mengaruniakan anak yang keluar dari dirinya? Mana yang dianggap besar? Yang keluar dari diri atau yang bukan? Yang keluar dari diri. Adakah saya berkorban jika saya memberikan HP yang bukan saya punya kepada orang lain? Bukan. Tapi kalau saya memberikan HP saya kepada orang lain, maka saya berkorban. Saya kasih yang saya punya. Kalau bukan anak sesungguhnya, lalu diserahkan sebagai anak, sebagai korban,
itu bukan kasih yang sebenarnya. Bukan kasih yang besar. Tapi gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan bahwa Yesus itu bukan anak Allah yang sesungguhnya. Bukan anak yang keluar dari Bapa. Malah mereka katakan anak metaforal. Salah seorang pemimpin dalam Biblical Research Institute, ahli teologi bernama Angel Manuel Rodriguez, teman daripada yang orang bule tadi, pendeta bule tadi, ini temannya. Dia bilang apa? Kita berurusan dengan penggunaan metaforis atau metafora dari kata anak. Jadi bagi gereja Advent, Yesus itu adalah anak metafora. Anak yang hanya bermain peran sebagai anak. Karena ini ada rencana keselamatan, ada yang berperan sebagai bapa, ada yang berperan sebagai anak. Bapa mengaruniakan anaknya, yang bukan anaknya sesungguhnya. Tapi katanya begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang dia karuniakan bukan yang sesungguhnya. Kenapa mereka ajarkan demikian? Karena Bapa, Anak, dan Roh muncul bersamaan. Atau ada dengan sendirinya bersamaan. Bagaimana ada dengan sendirinya bersamaan disebut anak? Tentu tidak bisa. Kita bisa lihat pola pikir mereka sampai kepada ajaran yang seperti ini. Tetapi apakah Alkitab berkata demikian? Tidak ada. Karenanya gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan Yesus yang lain. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, Petrus berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai mendapati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu supaya ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kadang kita berpikir kapan Tuhan datang? Kalau boleh Tuhan segera datang. Ya. Banyak orang di dunia ini sudah merasakan kondisi yang semakin tidak menentu. Kalau boleh Tuhan datang segera. Tapi Tuhan tidak lalai, dia mau datang segera. Tapi dia masih sabar kepada kita terhadap kita punya kondisi. Kondisi kita ini akan binasa kalau kita salah percaya kepada anak. Anak yang mana kita percayai. Kalau salah anak, binasa. Tuhan masih kasih kesempatan supaya orang berbalik dan bertobat. Bertobat untuk apa? 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus Kristus. Bapa menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, yaitu akan Yesus. Tapi dalam versi King James lebih baik, makanya saya selalu menggunakan dan membandingkan. Dikatakan, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Bapa menghendaki agar semua orang diselamatkan dan untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Kita tidak bisa memperoleh kebenaran kalau kita tidak datang kepada kebenaran. Dan kita datang karena kita percaya. Adakah kita mau datang kalau tidak percaya? Katanya di sana ada begini. Tipu. Kan begitu. Kalau nggak percaya kan begitu. Kok tipu. Tidak datang dia. Tapi kalau dia, ada nih, betul kan? Mulai muncul. Ya kan? Mari lihat, dia pergi. Perhatikan surat Yohanes bagi kita berikut ini. Sebagai penutup. 1 Yohanes 5 ayat 1. Dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripada. Siapa Dia yang melahirkan ini? Yesus katanya lahir dari Allah. Allah itu siapa tadi? Bapa. Dalam buku Yohanes, Allah itu adalah Bapa. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, siapa yang melahirkan? Bapa. Kita manusia rasa risih mendengarnya. Karena bagi kita yang melahirkan siapa? Perempuan. Kok Bapa melahirkan? Kok Bapa memperanakkan anak? Ada keluar dari dirinya anak. Kok kita manusia membatasi Bapa? Membatasi Allah. Sedangkan dari Adam yang manusia adalah laki-laki bisa keluar Hawa. Dari mana keluarnya?
dari mana atau dari bagian mana keluar. Hawa dibangun dari Adam, dari rusuknya, dan rusuk itu di samping, bukan di tengah. Supaya kita mengerti tadi, pendeta itu menjelaskan kata para atau samping, dia belum pelajari semuanya, atau dia tidak kasih tahu apa yang dia tahu. Hawa keluar dari samping Adam. Demikian juga, Roh Nubuat katakan tentang Yesus. Apa katanya? Bapa, oleh karena kasihnya, robek dari dadanya. Dada Bapa robek untuk anak bisa keluar. Dada itu di tengah atau di samping? Samping. Allah Bapa mau ajar kepada para malaikat dan kepada semua alam semesta. Kalau mau tahu bagaimana anak saya lahir, inilah gambarannya. Hawa keluar dari Adam, lahir dari Adam, dari samping Adam. Yang mana kita tahu sebagai manusia, laki-laki tidak melahirkan, tidak mengeluarkan makhluk hidup. Tapi Bapa oleh karena kuasanya, sebab dia tidak ada yang mustahil bagi dia, bisa keluar yang hidup dari yang hidup. Jadi kalau kita mengasihi Bapa yang lahirkan, kita mengasihi juga dia yang lahir dari Bapa. Inilah dasar daripada Yesus berkata kepada para muridnya, Bapa mengasihi kamu karena kamu percaya kepada saya. Saya ulangi, karena kamu mengasihi saya dan percaya saya keluar dari Bapa atau lahir dari Bapa. Bapa mengasihi mereka. Bukankah gitu juga pada kita? Kalau ada orang mengasihi anak kita, adakah kita mengasihi orang itu? Sudah pasti. Sebab kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau ada orang yang begitu mengasihi kita, apalagi anak kita yang jauh merantau, orang ini sangat perhatikan, urus dia, sakit ditolong, segala macam. Bagaimana perasaan kita? Tentunya sangat mengasihi orang itu. Sebab orang itu mengasihi anak kita. Kemudian 1 Yohanes 5:5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kenapa harus percaya kepada anak Allah? Ya. Karena sekarang sudah ada ajaran bahwa Yesus bukan anak yang sesungguhnya. Anak yang mana saudara percaya? Jika mau terima hidup bekal, saudara harus, tidak bisa tidak, harus percaya Yesus adalah anak yang keluar dari Bapa. 1 Yohanes 5 ayat 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia, siapa dia di sini? Bapa, menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Allah di sini adalah Bapa. Apa kesaksian Allah tentang Bapanya? Ya, apa yang dia bilang? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau kita percaya kepada anak Allah, kita mempunyai kesaksian itu. Kesaksian apa? Bahwa itulah anak yang Bapa kasihi, kepadanya lah Bapa berkenan. Tapi kalau tidak, maka kita membuat Bapa menjadi pendusta. Oh, Bapa itu bilang itu anaknya, itu pura-pura aja. Itu hanya permainan peran untuk rencana keselamatan. Itu dusta namanya. Jadi saya tidak ada hutang budi atau hutang nyawa. Tidak ada hutang darah. Sebab kita kabarkan anak yang sesungguhnya. Apakah saudara percaya Yesus anak metafora sebagaimana ajaran gereja Advent? Atau saudara percaya kepada anak yang sesungguhnya? Pilihan pada saudara. Saudara mau buat Bapa pendusta atau tidak? Pilihan pada saudara. Saya tidak mau bikin Bapa pendusta. Sebab dari dialah keselamatan. Dan dia hanya karuniakan keselamatan itu melalui anaknya yang keluar dari dirinya. Karenanya Yohanes tekankan sekali lagi. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ya, semua artinya apa? Yang dalam buku Yohanes. Ini Injil Yohanes. Semua yang dia catat di sini katanya apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Apa kita harus pertanyakan lagi? Ini anak yang mana? Anak pura-pura, anak metafora, atau anak main peran? Perlu kita tanya lagi? Tidak perlu. Bapak anaknya berapa? 4. Mana Pak? Oh ini anak-anak saya.
Mana Pak, dari 4 anak Bapak ini, ada nggak yang asli atau yang anak angkat? Begitu kita nanyanya sama sesama kita manusia? Kan tidak. Tidak tahu sopan namanya itu, tidak tahu adab. Kalau dibilang ini anak saya, kita percaya bahwa itu anaknya. Belum lagi anak-anak itu adalah gambar wujud orang tuanya. Mirip. Tadi Paulus katakan, Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Tapi kita pertanyakan, ini anak yang bagaimana? Kita gunakan segala macam bahasa Yunani dan Ibrani. Dan kita pilih-pilih ayatnya supaya mengarah kepada yang kita mau ajarkan. Padahal kalau dibuka semuanya, tidak demikian. Supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes ulangi, tekankan, catat, sampaikan supaya kita percaya kepada anak Allah. Sebab barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Adalah doa kami, kita semua percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakkan. Sebab di dalam Yesuslah Allah Bapa karuniakan hidup yang kekal. Oleh karenanya, Yohanes 3:16 bukan Trinitas, tetapi tentang Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, yang rela karuniakan anaknya yang keluar dari dirinya. Dia serahkan kepada dunia ini, agar barang siapa yang percaya kepada anaknya, mengasihi anaknya, percaya bahwa anaknya itu keluar dari Bapa, maka Bapa berkenan kepada orang itu, mengasihi orang itu, dan mengaruniakan hidup yang kekal. Kiranya menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bertelut dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman, pelajaran tentang Yohanes 3:16. Itu bukan Trinitas. Dan karenanya biarlah masing-masing kami yang sudah percaya, yang sudah mengasihi anak yang Engkau peranakkan, mengabarkan kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang boleh mengenal kebenaran dan menerima, percaya dan mengasihi, sehingga Engkau ya Bapa mengasihi kami semua dan mengaruniakan hidup yang kekal di dalam anak-Mu. Barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Tolong bagi mereka yang bergumul, yang sudah lama hanyut dalam ajaran Trinitas, terbuka mata dan melihat, sehingga pada akhirnya mereka berani mengambil keputusan untuk menerima satu-satunya Allah yang benar dan satu-satunya anak yang Bapa peranakkan. Tuhan campur tangan, tantangan kami besar, pergumulan banyak orang juga demikian. Kiranya Tuhan Engkau kuatkan, teguhkan, sehingga pada akhirnya apapun yang terjadi, meski langit runtuh, kami tetap berdiri dalam kebenaran ini. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.